Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kevin, mau kemana? Tunggu aku. Sandra melambaikan tangannya ketika Kevin beranjak meninggalkan ia di sofa. Annette menuang air ke dalam gelas di atas meja makan. Kevin menatap punggung kecil Annette berjalan ke salah satu kursi. Sudah semuanya. Annette lantas menengok pada Kevin di belakangnya. Awas saja kalau makanannya tidak enak. Aku akan menyuruh kamu masak lagi sampai sesuai dengan seleraku. Ya, sudah. Kamu dan teman kamu bisa cicipi makanannya sekarang. Jika ada yang tidak sesuai seleramu, aku bersedia memasak lagi. Jawab Annette mengalah. Kevin memberi isyarat kepada Sandra agar duduk di salah satu kursi. Sandra sengaja memilih duduk di sebelah Kevin, bergelayut manja di lengan pria itu. Annette sama sekali tidak peduli dengan apapun yang dilakukan Kevin di mansion ini. Toh tempat ini memang milik Kevin. Annette cuma perempuan biasa yang disekap oleh Kevin, dipaksa menikah, namun hanya dijadikan budak dan menjadi pelayan gratis di siang hari. Cobalah ini sayang, kelihatannya enak, ujar Sandra menyiapkan potongan ayam ke mulut Kevin. Kevin menerima suapan Sandra. Ia mengunyah makanannya. Bagaimana sayang? Apakah enak? Jika saja tidak enak, jangan dimakan. Perut kamu akan sakit, kata Sandra melirik Annette sinis. Harapan Kevin membawa Sandra pulang supaya Annette merasa sakit hati. Semakin banyak Annette mengeluarkan air matanya, Kevin akan semakin merasa puas. Di hadapan Annette, Kevin sengaja saling suap-suapan dengan Sandra. Annette menatap pemandangan di situ tanpa ekspresi. Kevin lama-lama tambah kesal dengan Annette. Ia sudah susah payah membangun kemesraan dengan Sandra, tapi cuma itu reaksi yang Annette berikan kepadanya. Sayang, semua orang tahu kamu memiliki hati yang mulia. Pelayan kamu sepertinya juga lapar. Dia pasti tidak pernah makan makanan enak seperti ini. Tunjuk Sandra ke semua menu di atas meja. Bagaimana kalau kita ajak pelayan kamu makan bersama, sayang? Celetuk Sandra. Tidak perlu, aku tidak lapar. Tolak Annette cepat. Kalian berdua saja yang makan. Aku akan segera kembali ke dapur untuk menyiapkan buah. Brak! Kevin tiba-tiba menggebrak meja sangat keras. Annette dan Sandra sama-sama tersentak. Kalau aku bilang makan, ya makan, bentaknya. Ambillah piring di dapur. Kamu boleh makan apa saja yang ada di meja ini, tapi kamu harus makan di bawah sini. Kevin menaikkan alisnya lebih tinggi, satu jarinya menunjuk ke bawah lantai. Kevin dan Sandra secara kompak menertawakan reaksi Annette baru saja. Annette diperlakukan bukan seperti manusia. Ia memang diberi makanan yang sama dimakan oleh Sandra dan Kevin. Tapi Annette malah disuruh makan di bawah lantai. Tidak boleh pergi sebelum makanan itu habis. Annette pasrah. Ia benar-benar tidak memiliki sesuatu yang bisa melawan Kevin dan Sandra. Ketika ia ingin melawan, memberontak, Annette pasti akan langsung mengingat adiknya, Aldo. Jika saja Aldo sedang tidak disekap oleh Kevin beserta orang-orangnya, Annette sudah kabur dari sebelum ia dan Kevin menikah. Enak kan makanan orang kaya? Sandra masih menertawakan Annette. Walau makanan kita sama, tapi kamu tidak boleh duduk di kursi yang sama dengan kami. Ingat, kamu hanya pelayan Kevin, seru Sandra. Tidak, Sandra tahu kalau Annette adalah istri dari Kevin. Sandra tahu siapa itu Lucy, bagaimana watak serta perangai perempuan itu.
Maka dari itu Sandra sengaja pura-pura tidak tahu siapa Annette bagi Kevin. Ia sengaja melakukannya untuk mengerjai perempuan itu. Kevin mengamati gerak-gerik Annette sejak tadi. Jangankan balas marah, membantah satu perintah Kevin pun tidak. Istrinya itu hanya iya, dan iya. Tidak ada jawaban selain itu. Melihat Annette sangat tenang, entah kenapa Kevin tambah kesal. Seharusnya ia melihat Annette marah kepadanya. Bila perlu mengaku cemburu, tapi Annette tidak melakukan apapun. Sementara dari sudut pandang Annette, ia memang terlihat datar, tidak peduli, tapi ia akan mengingat semua perlakuan Kevin padanya. Ia sangat membenci pria itu selamanya. Jari-jari Kevin membuka 3 kancing kemeja teratasnya. Ia bahkan menarik dasi yang melilit lehernya seharian ini. Tiba-tiba saja suasana hati Kevin menjadi buruk. Ia ingin melihat Annette menderita malam ini. Tapi yang terjadi, Kevinlah yang merasa kesal dan menderita. Ia mengempalkan tangannya, lantas ia beranjak dari tempat duduknya. Sandra sedang makan menjadi terkejut. Tadinya ia pikir Kevin akan masuk ke kamarnya, menyudahi acara makan malamnya. Namun yang terjadi seperdetik kemudian, Kevin membanting semua yang ada di mejanya ke lantai, hingga pecah dan berserakan di lantai. "Kevin, sayang, ada apa?" Pakik Sandra kaget. Kevin secara membabi buta membuang semua makanan beserta piringnya ke lantai. Annette tidak kalah terkejutnya dengan Sandra. "Kevin!" seru Sandra hendak mengejar, tapi kemudian ia urung. Melihat Annette kini tengah memungut pecahan kaca di lantai, terlintas sebuah ide di kepalanya. Mana mungkin Annette membiarkan pecahan kaca di lantai didiamkan begitu saja. Nantinya kalau Kevin tahu, Annette juga yang akan terkena marah. Sandra berdiri melipat kedua tangan di depan dadanya. Annette meninggalkan makanannya, bahkan masih tersisa setengah porsi saja. Sandra menurunkan tangannya ke bawah. Ketika Annette menyentuh salah satu pecahan kaca, Sandra dengan kurang ajar menginjak tangan Annette, membuat istri Kevin itu menjerit akibat kesakitan. "Ah, tanganku! Tolong lepaskan, ini sakit!" ringis Annette hampir menangis. Tidak, Annette meyakinkan dirinya bahwa lukanya tidak akan seberapa. Menangis di hadapan orang-orang yang tidak menyukainya sama halnya seperti memberi hiburan gratis. Annette tidak mau dijadikan badut oleh Kevin. Annette lebih kuat dari sekedar yang orang bayangkan. "Ayo, memohonlah kepadaku jika ingin aku melepaskannya." Sandra tertawa puas. "Dasar perempuan tidak tahu diri. Setelah kamu menipu Kevin, kamu masih mau menikah dengannya? Gila, asal kamu tahu, Kevin sudah tidak lagi mencintai kamu, Lucy. Tapi dia sangat benci denganmu." Tidak perlu Sandra memberitahu Annette. Ia sudah tahu kalau Kevin sangat membencinya. Mungkin saja kebencian Kevin pada Annette tidak dapat diukur. Tengah malam, Kevin tidak bisa tidur. Ia tampak gelisah, bergerak ke sana kemari sebelum akhirnya ia memutuskan keluar dari kamarnya. Bak orang-orang yang linglung, Kevin berjalan melewati lorong rumahnya dengan penerangan lampu yang minim. Tidak peduli seberapa banyak Kevin menaruh benci kepada Annette. Isi kepalanya tetap saja dipenuhi oleh perempuan itu. Setiap harinya, Kevin selalu bertengkar dengan isi kepalanya. Lisan Kevin mengatakan akan membenci Annette seumur hidupnya.
namun dari lubuk hati Kevin yang paling dalam, ia kesulitan membenci Annette. Langkah Kevin berhenti di depan pintu kamar Annette. Tanpa ragu, Kevin mendorong pintu kamar istrinya. Annette tidur dengan posisi memunggungi pintu kamar. Biarpun kamar Annette gelap karena lampunya dimatikan, Kevin bisa melihatnya. Ia mendekat pada Annette yang berbaring. Entah perempuan itu sudah tidur atau belum. Kevin sempat memegangi tangan Annette, tapi kemudian ia hendak kembali ke kamarnya. "Apa ini?" gumam Kevin, baru sadar bahwa tangannya basah dan lengket. Kevin mencium aroma yang khas. Ia buru-buru menghidupkan lampu kamar Annette. Betapa ia sangat terkejut mendapati ranjang Annette dipenuhi dengan darah yang berasal dari tangan Annette. Kevin kembali duduk di tepi ranjang Annette. Sekarang ia bisa melihat dengan jelas luka Annette. Karena darahnya lumayan banyak, Kevin menekan luka Annette, mencoba menghentikan darah yang terus keluar. Annette dalam keadaan setengah sadar. Ia merasakan tangannya ditekan oleh Kevin, tapi ia memilih diam dan mengalah saja. "Lucy, bangunlah, ada apa ini? Dari mana kamu mendapatkan luka?" cecar Kevin panik. Tentu saja Kevin panik melihat perempuan yang pernah atau sampai sekarang mengisi hatinya. Kevin mencoba membangunkan Annette. Ia berniat akan mengobati luka Annette lebih dulu. "Bangunlah, ayo obati dulu luka kamu, Lucy." Annette membuka kedua matanya dengan sempurna. Ia sengaja tidak memberitahu dari mana ia mendapatkan luka itu. Sekalipun Annette mengatakan jujur jika itu adalah ulah Sandra, apakah Kevin akan percaya begitu saja? Tidak, bisa-bisa Annette menjadi bulan-bulanan Kevin dan Sandra.